atas meja makan semula hanya merupakan roti. Ketika dikonsumsi oleh orang beriman, roti itu berubah menjadi kekuatan rohani. Jadi dalam hal ini roti itu naik pangkat atau makanan apapun yang lain yang dikonsumsi, yang dimakan oleh orang beriman, naik pangkat, naik derajat. Dari semula hanya merupakan makanan atau minuman, berubah menjadi kekuatan rohani. Disitulah sesungguhnya letak kebahagiaan benda-benda tak berakal. Benda-benda tak berakal yang dikenakan oleh manusia beriman, bertakwa, yang dikonsumsi oleh orang beriman dan bertakwa, benda-benda tak berakal itu menjadi berbahagia karena sudah dinaikkan tingkatnya, derajatnya oleh orang-orang beriman. Jadi tugas kita itu adalah menaikkan derajat makhluk-makhluk lain. Menaikkan derajat makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain yang oleh Allah Ta'ala dijadikan rezeki bagi diri kita. Itu tugas kita adalah menaikkan derajat makhluk lain itu untuk lebih tinggi lagi, untuk sampai kepada kekuatan rohani. Nah itu pakaian kita pakai, minuman kita minum, makanan kita makan, itu tingkatnya menjadi lebih tinggi kalau kita pakai untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu proses pendakian rohani yang dialami oleh makhluk-makhluk di luar manusia. Anjingnya Ashabul Kahfi itu hanya sekedar anjing. Tapi ketika memiliki kesetiaan dengan 7 orang pemuda yang mempertahankan keimanannya, ketika kekuasaan raja memaksanya untuk kufur, anjing itu pun menjadi naik derajat, masuk di dalam sebutan Al-Quran. Hanya sekedar anjing, tapi punya kesetiaan dengan orang-orang di jalan Allah Ta'ala. Anjing itu pun kemudian memiliki pangkat di hadapan Allah Ta'ala. Nah, anjing yang hanya sekedar anjing, yang tak berakal, itu bisa dikatrol, bisa dinaikkan derajatnya. Apalagi jasad kita, apalagi nasib kita, di mana pada diri kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan ruh untuk menaikkan martabat segala sesuatu yang terpaut dengan diri kita. Naikkan derajat. Untanya Nabi Soleh cuma sekedar unta. Tapi karena ada keterhubungan dengan Nabi Soleh lewat mukjizat, unta itu pun melampaui kemuliaan unta-unta yang lain. Dengan itu, ciptakan diri kita murni hanya bertujuan kepada Allah Ta'ala, maka apapun yang tersentuh oleh kita, apapun yang dikenakan oleh kita, maka martabatnya itu akan menjadi baik. Kitab Mantiqut Thair mengisahkan bahwa ketika seorang raja dengan rombongan pulang dari bepergian dari arah jauh, raja itu melihat seorang yang sudah tua dan sedang mencari semak-semak untuk dijual sebagai kayu bakar, kemudian hasilnya dibawa pulang untuk keperluan di rumah. Sengaja si raja ini menutupi jalan Pak Tua yang mencari semak-semak itu, untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Tua ini, sekaligus untuk membeli semak-semak yang sudah didapatnya. Nah, ketika sudah tidak ada jalan lain, Pak Tua ini harus melewati raja berada. Raja itu tanya kepada Pak Tua, Pak Tua, berapa akan kau jual semak-semak ini?
Pak Tua itu bilang, sebenarnya saya tidak hendak menjual kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu bertanya harganya, saya juga tidak enak untuk memberikan cuma-cuma. Berapa akan kau lepas semak-semak ini? 1.000 emas dinar. Pengawal-pengawal aja nih bilang, engkau Pak Tua yang tidak tahu malu, apa harganya semak-semak kok sampai segitu tinggi? Seberapa sih semak-semak itu? Kok sampai sebegitu tinggi kau meletakkan harga? Sebentar Tuan, sabar dulu katanya. Ini persoalannya sudah lain. Lain gimana? Semula semak-semakku ini tidak berharga. Tapi ketika sudah disentuh oleh tangan kemuliaan Raja, nilainya sudah berbeda. Karena itu aku letakkan harga semak-semak sesuai dengan harga dan kedudukan si Raja ini. Jadi ketika hal yang tak bermakna, hal yang tak bernilai, hal yang hanya sepele sebagai semak-semak itu disentuh Raja, itu bisa terkatrol harganya. Apalagi segala satu disentuh dipakai oleh orang beriman, naik harganya. Nah, dari itu pakaian-pakaian kita bisa menjadi saksi-saksi ketakwaan kita. Segala sesuatu yang kita konsumsi bisa menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala tentang keseriusan rohani kita. Dan seterusnya. Nah, karena itu, maka bagaimana segala sesuatu yang terhubung dengan kita, kita naikkan harganya dengan cara kita pakai ke hadapan Allah Ta'ala, naik harganya. Sampai itu, dengan demikian ya, kita inilah yang dipasrai oleh Allah Ta'ala untuk menentukan harga segala sesuatu. Al-insan miqyasu kulli syai'. Manusia itu adalah ukuran bagi segala sesuatu. Nah, roti itu, kata Rumi, itu berada di atas meja. Dan untuk mengkatrol, untuk menaikkan harganya harus kita konsumsi. Sementara roh kita itu memang sudah disetting oleh Allah Ta'ala untuk mengkatrol badan kita. Roh kita lah yang mengajarkan kepada badan kita untuk memiliki tindakan sebagaimana tindakan mata air di surga. Salsabil. Mata air di surga memberikan kepuasan, kenikmatan yang tidak ada taranya bagi orang-orang di surga. Ruh pun juga begitu. Akan mengajak badan kita bisa merasakan kenikmatan yang paling mahal, yang paling tinggi harganya. Nah, karena itu ketika roh kita merespon ajaran agama Allah, sesungguhnya itu dalam rangka biar jasad kita merasakan kenikmatan yang tertinggi itu. Nah, sebab itu minggirkan dari anggapan diri kita bahwa ada kenikmatan lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Apakah nikmat paling nikmat? Kedekatan dengan Allah Ta'ala. Itu kenikmatan paling nikmat. Seluruh kenikmatan yang lain di luar kedekatan dengan Allah Ta'ala, itu hanyalah merupakan bayang-bayang yang suram. Kan banyak kenikmatan di dunia ini. Macam-macamnya kenikmatan, sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan hobi masing-masing. Nikmat. Nah, itu semua hanyalah bayang-bayang paling suram dari kenikmatan dekat dengan Allah. Nikmat yang hakiki, nikmat yang tidak ada batasnya, nikmat yang abadi, itu cuma kenikmatan dengan Allah Ta'ala. Di luar nikmat itu, semua kenikmatan itu ada batasnya. Masa muda, nikmat. Ada batasnya sebentar lagi akan masuk masa tua. Ketika tenaga semakin berkurang, ketika juga penyakit semakin bersarang. Nah, hilang kan? Lama-lama hilang. Kenikmatan materi juga ada batasnya. Satu saat kita juga terhalang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang semula tidak terhalang karena sudah datang penyakit-penyakit yang melarang itu. Apakah yang menghalangi seseorang untuk mengkonsumsi berbagai macam-macam makanan? Penyakit itu. Penyakit gulanya bilang, jangan itu katanya. Penyakit yang lain bilang, itu jangan. Penyakit-penyakit
yang sesungguhnya tidak bisa berbicara dengan verbal itu menjadi sangat ampuh untuk mencegah orang untuk makan ini dan itu. Padahal nggak ngomong penyakitnya itu kan. Tapi orang kemudian tunduk kepada penyakit yang tidak ngomong itu. Nanti kenikmatan itu pun juga ada batasnya. Nah, kalau di dunia ini kita mengalami kenikmatan ilahi, itu akan dibawa ke alam kubur. Itu juga akan dibawa ke alam mahsyar. Itu juga akan dibawa kepada alam keabadian surga sana. Oh, itu kenikmatan. Karena itu yang perlu kita pandang. Dan perlu kita tuju dengan serius adalah satu-satunya kenikmatan yang mesti kita gapai. Yaitu kenikmatan dengan Allah Ta'ala. Kita memproses. Jasad kita proses. Nasib kita proses. Segala sesuatu yang kita miliki kita proses. Untuk apa? Untuk dibawa serta ke hadapan Allah Ta'ala. Proses. Jangan untuk keinginan yang lain. Jangan untuk tujuan yang lain. Nah, itulah kekuatan ruh. Ya sahihal qari'ah. Wahai orang yang benar membaca, orang yang benar menganalisa. Itu kekuatanku itu seperti itu. Jadi kekuatan terbesar dalam diri kita untuk membahagiakan kita dengan bahagia yang hakiki, itu adalah ruh, kekuatan terbesar untuk kita. Enggak tanggung-tanggung. Ruh kita itu adalah bayang-bayang kehadiran Allah. Andaikan tanpa ruh, tak seorang pun bisa berkenalan bermesraan dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa. Jadi Allah Ta'ala meletakkan ruh pada diri kita masing-masing agar tercipta kemungkinan untuk bisa bermesraan dengan Allah Ta'ala. Bikin ruh. Andaikan ruh ini tak tertutup oleh kabut-kabut nafsu, maka sudah pasti kita berkenalan dengan kenikmatan yang tidak ada taranya. Nafsulah yang menciptakan kabut. Kemudian roh ini terhalangi. Ketika roh ini terhalangi, orang malas-malasan untuk melakukan kebaikan. Ini malas, itu malas. Ini tidak nikmat, itu tidak nikmat. Jadi kebaikan-kebaikan itu seolah-olah menjadi hambar rasanya, bahkan pahit. Ini enggak enak, itu enggak enak. Tidak punya selera. Nah, ketika seperti itu jelas sesungguhnya. Ruh itu sudah dikabuti. Ruh itu sudah terhalangi oleh keinginan-keinginan nafsu. Nah, sebab itu, keinginan nafsu itu wajib kita singkirkan. Dalam istilah Maulana Rumi di dalam tulisannya yang lain, sembelih itu kepala unggas pengacau itu. Nah, unggas pengacau ini apa? Unggas pengacau itu adalah keinginan nafsu. Itu harus disembelih, dikorbankan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban dari unggas pengacau itu. Yang disembelih itu apa? Yang disembelih itu adalah kepala nafsu yang mau menutupi kekuatan roh itu. Sebab itu, kalau orang berkorban, sesungguhnya tidak mengorbankan sapi, kambing, atau unta, bukan. Kalau orang itu berkorban, dia mengorbankan nafsunya sendiri hakikatnya. Dia disembelih di situ agar rohnya menjadi semakin kuat ketika nafsu itu sudah mulai tersembelih. Sembelih. Dan para sufi di jalan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang setiap saat itu berkorban. Jadi segala sesuatu muncul keinginan kepada jalan Allah Ta'ala, langsung disembelih, berkorban. Jadi untuk berkorban para sufi tidak menunggu bulan Idul Adha. Setiap saat itu berkorban. Sudah kadung-kadung kepada ini yang selain Allah Ta'ala, langsung dikorbankan. Mohon maaf dengan terpaksa aku sembelih engkau. Karena itu pertarungan, peperangan dengan nafsu, di mana kekuatan-kekuatan itu mesti kita korbankan. Nah, kalau kekuatan roh seperti itu, sama baluka biquwati ruhir. Kekuatan roh seperti itu. Lalu bagaimana menurutmu tentang kekuatan ruh dari segala ruh? Ruh dari segala ruh. Apakah ruh dari segala ruh? Rasulullah itu adalah ruh dari segala ruh. Seluruh ruh orang beriman adalah pancaran kecil dari ruhnya Rasulullah. Karena itu, ruh segala ruh ini memiliki kekuatan untuk membahagiakan ribuan, untuk membahagiakan jutaan orang di dunia. Betapa banyak orang sampai kepada hakikat lewat perantara Rasulullah ini. Betapa banyak orang nikmat dekat dengan Allah Ta'ala lewat perantara Rasulullah. Itulah ruh dari segala ruh.
Karena itu kalau diri kita bertaut dengan ruh dari segala ruh, dengan Rasulullah itu, maka terangkat untuk menapaki jenjang kebahagiaan yang hakiki terangkat. Karena itu paling beruntung orang-orang yang satu zaman dan berdekatan dengan Rasulullah, para sahabat itu paling beruntung. Dan sebab itu kemudian tingkatan para sahabat itu persis di bawah tingkatan nabi-nabi yang lain. Jadi pertama Rasulullah, terus nabi-nabi yang lain, di bawahnya langsung para sahabat. Walaupun ya kalau kita berbicara tentang karomah yang spektakuler, berbicara tentang kemasyhuran, kan seolah-olah Syekh Abdul Qadir itu seolah-olah lebih tinggi ketimbang Abu Bakar, Umar, kan gitu. Dari saking seringnya dibacakan manaqibnya. Padahal seluruh kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan debu-debu yang menempel di kaki Abu Bakar. Kenapa bisa begitu? Karena pengaruh dari ruh, pengaruh dari ruh dari segala ruh ini, Rasulullah. Hal luar biasa. Jadi, karena itu migrasi kita, perjalanan kita itu sesungguhnya yang hakiki adalah perjalanan ruh ini, proses ruh ini untuk senantiasa menjadi sopir, menjadi nakoda dalam keseluruhan perjalanan hidup kita. Jadi kalau ruh yang menjadi nakoda, ruh yang menjadi sopir dalam perjalanan hidup kita, maka kita pasti akan diajak kepada surga, segala surga, kebahagiaan di atas segala kebahagiaan. Seluruh kita yang mengajak ke sana. Seluruh kebahagiaan yang lain suram adanya. Seluruh kebahagiaan yang lain tipuan adanya. Karena itu jangan gampang tertipu di dalam kehidupan ini. Hidup ini cuma sementara banget, jangan gampang itu. Kemarin saya masih ditelepon oleh kawan saya, sastrawan Harilio namanya kan. Gus, bisa nggak saya minta tolong ngerepotin? Apa kawan? Tanggal 21 jadi pembicara acara studi pertunjukan sastra. Aduh, mohon maaf kalau habis tarawih saya sudah kadung ada jadwal yang enggak enak. Setelah itu masih saya lagi. Kalau bisa engkau, aku senang banget kawan katanya. Tetap saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa. Semoga di kesempatan yang lain saya bisa gitu. Mati sudah kemarin. Padahal masih lantang sekali ketika telepon. Enggak seperti orang sakit suaranya. Mati. Masa-masa kan sendala. Tak kita duga-duga. Nah, kalau di saat seperti itu, ruh sedang menjadi panglima dalam batin kita, berbahagialah kita. Perjumpaan dengan Allah adalah tepuk suara yang paling membahana. Yang paling merupakan kegembiraan. Nah, setelah itu, bagi orang yang ruhnya sudah kadung menjadi sopir, di saat disosong oleh kematian seperti tadi, orang ini, walaupun ditangis oleh ribuan, sesungguhnya orang ini sedang berbahagia. Tidak usah kau tangisi aku, kata Maulana Rumi. Ketika orang-orang membawa mayatku di atas keranda. Di saat itulah aku sedang berdebar-debar untuk menyongsong perjumpaan dengan maha kekasihku Allah Ta'ala. Enak. Jadi ini, gimana sesungguhnya? Dunia ini halimun. Ya. Sebuah kabut yang menutupi. Karena itu, tembus kabut-kabut itu, kita akan menyaksikan yang hakiki, yang sebenarnya. Apa yang betul-betul terpenting. Karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala, tunjukkan apa yang betul-betul terpenting menurut Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak silap untuk menilainya. Sebab jangan-jangan kita menganggap penting, Allah sendiri tidak menganggap penting. Kita katakan, ini perlu. Loh. Itu pentingkah menurut Allah? Kalau ternyata menurut Allah tak penting, sesungguhnya itu tidak ada harganya juga. Karena itu, orang-orang beriman menentukan harga sesuai dengan Allah Ta'ala menentukan harga. Kalau Allah Ta'ala ngasih harga, ya orang beriman ngasihkan harga juga. Tapi kalau orang terkabuti hidupnya, Allah Ta'ala ngasih harga, dia tidak memberikan harga kepada apa yang dihargai oleh Allah Ta'ala. Sementara yang tidak ada harganya menurut Allah Ta'ala, kasih harga tinggi-tinggi. Itu sudah tidak paralel. Sudah tidak sama. Kehakikian hidup adalah garis yang paralel dengan penghargaan-penghargaan yang diletakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkaitan dengan manusia, jelas. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling dihargai oleh Allah, orang bertakwa. Yang paling dihargai. Manusia belum tentu memberikan penghargaan kepada orang-orang bertakwa. Manusia biasanya memberikan penghargaan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
Kalau kepentingannya ini, maka itu yang berharga. Kalau kepentingannya itu yang berharga. Oh begitu. Andaikan konsisten telah memberikan penghargaan sebagaimana Allah telah memberikan penghargaan, maka itu adalah petunjuk tentang terang benderangnya penglihatan batin seseorang. Nah, manusia ya, sebagai bentuk kekuatan luar biasa, kan cuma segumpal daging. Manusia, segumpal daging. Tapi segumpal daging ini dibekali akal, dibekali ruh oleh Allah Ta'ala. Karena itu kemudian gunung pun bisa dijebol oleh segumpal daging ini. Yang tak pernah bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lain. Tak juga malaikat, tak juga iblis. Jadi yang segumpal daging ini kemudian memiliki kekuatan luar biasa. Karena dibekali akal, juga dibekali ruh. Yang segumpal daging inilah kemudian yang bisa melipat perjalanan di lautan. Kekuatan luar biasa. Karena itu manusia ini masterpiece di dalam kehidupan. Nah, kalau kekuatan roh itu bisa menghancurkan gunung, bisa menembus dan memecahkan batu-batu besar. Lalu bagaimana dengan kekuatan ruh dari segala ruh? Kekuatan ruh dari segala ruh itu adalah yaitu terbelahnya rembulan karena merasa malu di hadapan keindahan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau manusia dengan kekuatan dan akalnya menembus gunung, memecah gunung, Rasulullah itu diam saja rembulannya pecah sendiri. Dari awal mula kehidupan sampai akhirnya, belum tentu ada orang yang bisa dengan kerasan tinggal di bulan. Sebab di situ tak memungkinkan untuk dihuni sebagaimana di bumi. Kalau di situ tak memungkinkan untuk dihuni sebagaimana di bumi, bagaimana kemudian manusia-manusia bisa menaklukkan rembulan, menggali rembulan dan lain semacamnya? Rasulullah tidak harus datang ke sana. Ketika rembulan menjadi saksi bagi kebenaran Rasulullah, lantaran malu, terbelahlah rembulan itu. Tidak tanggung-tanggung, 2 kali rembulan itu terbelah di masa Rasulullah. Itu kekuatan ruh dari segala ruh. Jadi begini, kalau manusia dengan kekuatan rohnya itu, dengan kekuatan akalnya, dengan kekuatan ilmunya itu, sanggup melakukan perencanaan-perencanaan besar, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar, spektakuler. Ya. Sementara kalau kekuatan ruh di atas segala ruh itu diam saja. Diam saja. Seperti Allah yang menggerakkan segala sesuatu tanpa harus bergerak. Jadi Allah sebagai prima causa, sebagai sebab pertama dari segala sesuatu itu, menggerakkan segala sesuatu tanpa harus bergerak. Jadi semakin tinggi martabat seseorang, itu semakin sepele dalam menggerakkan segala sesuatu. Raja-raja, ya, raja-raja yang tidak suka kepada orang-orang tertentu, itu sekedar mengedipkan matanya kepada para algojo, selesai. Selesai. Ya. Nggak usah pakai repot-repot. Ya. Itu cuma simbol saja. Ya. Maksudnya, sikat 4 orang itu. Selesai. Nah, itu baru kekuatan yang kasar padahal. Kekuatan yang tidak bermutu di hadapan Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah dengan kekuatan ruh di atas segala ruh itu kemudian dengan diam saja segala sesuatu bisa tunduk kepada beliau. Diam saja rembulan pun terbelah di hadapan beliau. Kekuatan ruh dari segala ruh. Jadi kalau begitu ya, kekuatan manusia modern yang menciptakan berbagai macam kemajuan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Kekuatan ilmu pengetahuan yang menjamah sekian penemuan-penemuan baru, ilmu-ilmu baru di berbagai macam bidang, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan ruh, segala ruhnya Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Jadi, makanya betapa mengagumkan bukan manusia. Apalagi pangeran segala manusia, Rasulullah. Betapa sangat mengagumkan. Tidak pernah ada makhluk yang seindah beliau, seagung beliau. Tidak pernah ada makhluk yang setara dengan beliau. Tidak pernah ada. Mengagumkan.
wal qalbu. Sementara ketika hati ini membuka pintu dari rahasianya, dibuka hati agar dimasuki oleh cahaya Allah, maka hati yang terbuka bagi cahaya Allah akan menjadikan ruh orang ini melesat menuju arsy langit. Apakah arsy? Arsy itu adalah mahallut tadbir al-ilahi. Posisi di mana Allah Ta'ala mengatur alam raya. Karena itu disebutkan summastawa al-arsy. Kemudian Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah Ta'ala itu bersemayam ke arsy. Maksudnya bersemayam berarti bukan bersila di situ, bukan duduk di situ, tapi Allah mengatur segala ciptaannya ini. Ketika roh itu diberi peluang dengan pintu yang selebar-lebarnya oleh hati kita, maka roh ini bisa melesat ke sana. Bisa melesat ke kedudukan Allah mengatur segala-galanya. Allah mengatur segala-galanya. Nah, sebab itu, wali kutub ya, yang memiliki kedudukan tertinggi, itu bisa ngecek segala sesuatu, itu bisa ngecek segala kejadian, itu bisa ngecek. Nah, itu kemudian disebutkan hujan turun, itu tergantung restunya wali kutub. Pohon-pohonan tumbuh tergantung restunya wali kutub. Daun-daun jatuh tergantung gitu. Itu berarti apa? Berada di makom mahluk takdir, di mana Allah Ta'ala mengatur segala-galanya di dalam kehidupan ini. Karena itu kalau Allah biasa ngomong, oh, kalau aku mau, saya adu gunung itu, gunung yang di barat sama di timur itu bisa, di blok itu bisa. Padahal kan secara fisik kan cuma seperti kita juga kan, seonggok daging. Bagaimana memiliki kemungkinan luar biasa seperti itu? Itu berarti bahwa kekuatan yang fisik di bawah kekuatan yang ruh. Kekuatan fisik di bawah kekuatan yang ruh. Jadi semakin orang itu terfokus kepada ruhnya, orang ini sesungguhnya semakin memiliki kekuatan dan semakin tak memerlukan gerakan-gerakan sebagaimana yang diperlukan oleh jasad. Nah, itu pernah ada seorang wali kutub di Mekah itu, asli dari Jawa, pakai belangkon. Ketika pikiran la ilaha illallah, itu bisa menggoyangkan bumi ke kanan ke kiri. Jadi bumi ya, kekuatan apa ya? Oh, cuma menggerakkan kepalanya aja. Wah, bergerak-gerak. Orang-orang Arab waktu itu terheran-heran. Ini model kopiah seperti apa? Tidak saja bentuknya yang lucu. Kok ketika kopiah ini bergerak-gerak, buminya juga bergerak-gerak. Kekuatan dari mana? Kekuatan roh itu. Seluruh ilmu pengetahuan gak akan bisa mengantarkan kepada gerakan seperti itu. Karena seluruh ilmu pengetahuan jauh berada di bawah kedudukan roh itu sendiri. Karena itu pengalaman-pengalaman roh tak mungkin bisa dibidik oleh ilmu pengetahuan. Pengalaman-pengalaman rohani tak mungkin bisa dijamak oleh adanya investigasi, penelitian, tidak bisa. Ilmu pengetahuan itu berada pada kedudukan yang sangat rendah dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman roh. Karena itu, apa yang dimiliki oleh akal untuk menyelidiki mukjizat para nabi? Enggak bisa. Apa yang dimiliki oleh akal untuk meneliti pengalaman karomah para wali? Enggak bisa. Terlampau kanak-kanak ilmu pengetahuan untuk mengukur pengalaman rohani. Terlampau kanak-kanak ilmu pengetahuan untuk mengukur pengalaman-pengalaman mukjizat Nabi. Memang kanak-kanak. Sehingga karena masih kanak-kanak, yang ada itu cuma rasa cerewet saja. Gini, gimana gini. Nanya-nanya terus, nggak tahu. Sudah anak kecil. Tanya macam-macam, biarkan saja. Jadi ketika roh dikasih peluang, roh itu terbang ke langit, terbang ke arsy, dan cepat secepat-cepatnya. Seperti ketika orang Turki menyerbu. Jadi orang Turki itu terkenal dengan cepatnya dalam melakukan penyerbuan di saat peperangan di zaman dulu. Karena itu di sini disebutkan kat Turki, seperti orang Turki. Wah, begitu lantang, cepat.
Oke, sebelum masuk ke bab baru, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau orang bagus bisa loh menyaksikan airnya itu senyum diminum. Seneng. Ya. Tadi kalau nggak salah saya terima, jadi manusia itu harus meningkatkan nilainya makhluk yang lain ya. Makhluk itu kalau nggak salah adalah ciptaan Allah. Ya. Dan Allah itu menciptakan salah satunya adalah setan juga ya, iblis dan segala macam. Ya. Nah kira-kira Allah itu menciptakan iblis, setan itu maksud dan tujuannya seperti apa, dan apakah itu termasuk yang tadi kita harus meningkatkan nilainya makhluk itu? Ya. Makhluk-makhluk itu bisa kita naikkan derajatnya kalau punya kesiapan untuk dinaikkan, minimal reseptif, diam. Sementara iblis setan itu tidak mau untuk reseptif, tidak mau untuk diam. Setan itu bilang, wah, kok malah aku yang mau diajak, wong tugas ngajak kamu. Jadi tetap nggak mau, berontak terus. Kalau mau dari dulu itu sesungguhnya, kalau mau, yaitu bersedia untuk bersujud kepada Nabi Adam itu kalau mau. Tapi dia melakukan pemberontakan. Ketika Nabi Adam sudah meninggal, dengan umurnya 1000 tahun itu. Ketika Nabi Adam sudah meninggal, iblis itu sebenarnya punya kesempatan untuk bertobat. Syaratnya apa? Bersujud kepada kuburan Nabi Adam. Tapi iblisnya bilang, di masa hidupnya saja aku nggak bersujud, apalagi matinya. Makin geram iblis itu. Karena itu berarti dia tidak mau terima kalau mau dinaikkan dengan cara-cara kita manusia, nggak mau terima. Dia bilang, aku naik sendiri. Wong aku diciptakan dari api, dan watak api itu naik kok, nggak usah dinaik-naikkan. Api kan terus ke atas, mana ada api ke bawah itu nggak ada. Asap ke atas semuanya. Nah itu sesungguhnya watak dari kesombongannya. Watak dari kesombongan. Atas. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Masih ternyata mau ikut-ikutan ke atas seperti api loh. Mestinya kan kalau tanah kan rendah, api kan di bawah kan gitu. Enggak, masih mau meniru wataknya api. Mau ke atas juga. Jadi karena itu ketika mau ke atas itu membohongi fitrahnya sendiri sebenarnya. Oh, fitrahnya itu di bawah, bagaimana mau naik kemana-mana. Membohongi diri sendiri. Karena itu lihat baik-baik kata Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ketika kau lemparkan batu ke atas, maka turunnya batu itu lebih cepat ketimbang naiknya. Kita lempar keluar. Nanti ketika sudah sampai kepada batunya akan turun. Nah turunnya itu lebih cepat ketimbang naiknya. Itu berarti tidak memiliki bakat untuk menjadi watak api. Karena tak memiliki bakat untuk menjadi watak api, maka tidak usah kita urusi dan tidak usah kita tiru-tiru wataknya api yang senantiasa mau menaikkan diri itu. Jadi ketika kita merasa lebih ketimbang orang lain, diam-diam sudah kita letakkan watak api dalam diri kita. Mau berkobar itu rupanya. Kalau betul-betul berkobar, itu karena ada minyak tanahnya. Apakah minyak tanahnya? Iblis itulah minyak tanahnya. Kobar. Kata. Jadi, makhluk yang tidak mau untuk diangkat derajatnya sebagaimana cara-cara kita manusia, itu iblis. Dan keturunannya nggak mau kita angkat, nggak mau. Ketika mau kita angkat, dia bilang, nggak usah diangkat-angkat dengan jadinya aku naik. Karena itu ketika disuruh kepada Nabi Adam, oh, aku lebih mulia. Wong dia tanah di bawah kok. Aku api kan ke atas. Bagaimana mungkin? Nggak masuk akal perintah bersujud ini. Jangan. Tapi ya, sesungguhnya apa? Makna kehendak Allah, maza aradallah bihadzal masalah. Apa makna kehendak Allah Ta'ala? Menciptakan iblis berlawanan dengan malaikat, dengan nabi-nabi. Apa maksudnya itu? Apakah ada kemungkinan Allah menciptakan iblis untuk apa?
untuk terjadi hiruk pikuk kehidupan. Sebab dalam kehidupan kalau tidak ada penggoda-penggoda, tidak ada rintangan-rintangan, tidak seru kehidupan ini. Dingin rasanya. Berjalan itu ya lazim sebagaimana semestinya. Dan di situ tidak ada tontonan. Bukankah dengan ada iblis kemudian ada tontonan-tontonan seru? Apa makna kehendak Allah Ta'ala? Jangan-jangan memang di skenario sendiri kau kuciptakan sebagai penggoda penentang, di sini kuciptakan sebagai orang-orang yang patuh. Kemudian saling berhantamanlah dengan gelombang masing-masing katanya. Semuanya akan kembali kepadaku. Akulah yang mengatasi segala macam pertentangan itu. Bukankah api dan air menyatu dalam diriku? Kau mengira itu berlawanan? Tidak. Apa? Ada yang lebih mendalam, mendasar lagi. Tapi itu seringkali menjadi hiruk pikuk kegundahan ketika harus diomongkan secara terang-terangan. Begini, mengenai penghargaan terhadap sesuatu gitu. Ini dalam konteks berdagang. Karena kita mau menjual suatu barang yang memang barangnya itu udah jarang ada gitu loh. Jadi kita naikkan harga mungkin sesuai karena barangnya itu udah jarang, kita kasih harga tinggi gitu. Gimana? Terus sama mengenai menghargai barang sesuai dengan siapa yang mau meminang atau mengambilnya gitu. Misalnya kalau itu orangnya yang kelihatan seperti kelasnya udah memang kemampuan belinya tinggi, karena nggak dijual lagi, jadi kita kasih harga setinggi-tingginya mungkin, bahkan mungkin jauh dari harga kita belinya. Terus kalau nanti yang ngambil temen atau sama-sama pedagang itu kita kasih harga sewajarnya supaya bisa dapat untung lagi gitu. Gimana mengenai memberi nilai harga yang tinggi itu digunakan untuk cara mendilkan barang itu? Itu kalau itu kan harga lahiriah ya, harga lahiriah. Jadi cerita semak-semak tadi sebenarnya kan simbolik gitu ya. Artinya sesuatu yang sudah disentuh oleh raja itu naik harganya. Maksudnya apa? Kalau disentuh oleh keimanan ketakwaan, maka benda-benda itu bernilai di hadapan Allah. Gitu loh. Jadi kalau itu kan memang harga pasar kalau itu, jadi bukan perkara rohani itu ya. Enggak apa-apa kalau itu secara fikih, enggak apa-apa. Secara fikih itu begitu. Karena memang orang berdagang itu kan cari untung. Enggak masalah kalau yang mau beli itu gubernur misalnya, oh bilang ini sudah jarang ini, jadi tidak akan kulepas di bawah 100 juta misalnya ya. Sebab yang mau beli itu gubernur. Gus Bos itu punya lukisan alif ya. Alif saya gitu. Alif itu ya. Gus Bos punya lukisan alif. Nah, dalam sebuah pameran ketika itu diikutsertakan, ternyata itu diminati oleh Gusti Joyo, adiknya Sultan itu loh. Diminati. Kemudian dibeli berapa? 500 juta. 500 juta. Nah, orang yang membawa uangnya ke Gus Bos itu bilang, datang ke Rembang sana. Lukisan jenengan Mbak dibeli sama Gusti Joyo 500 juta. Nah, Gus Bos kan nggak percaya, kok laku sampai segitu tuh nggak percaya. Mestinya kan ya paling 5 juta gitu. 500 juta itu nggak percaya Gus Bos. Nah, karena nggak percaya dia telepon Gusti Joyo, saya tak telepon. Assalamualaikum. Ini Mustafa Bisri. Oh, jenengan Gus. Anu ya kurang ya harganya ya katanya. Ya udahlah 1 miliar. Padahal cuman memastikan betul-betul dibeli Gusti Joyo apa enggak itu loh, cuman memastikan aja. Malah dikira kurang, dinaikkan sendiri lah itu. Nah, karena yang beli Gusti Joyo uangnya kan banyak kan itu lah. Ya masalah. Kalau saya beli paling berapa? 100.000. Kan cuma alif begini aja kan gitu. Atau kalau perlu nggak beli, bilang tolong saya Gus dibikin yang lain. Nggak beli. Nah, tapi karena orang yang membeli itu orang yang uangnya banyak, punya pangkat sosial dan sebagainya, segitu aja harga. Nggak masalah. Karena itu pintar-pintar menjadi pembeli yang kira-kira uangnya banyak.
Sebab bagi orang yang uangnya banyak, itu murah 1 miliar itu. Bagi orang yang uangnya banyak. Karena itu perkara harga uang itu tidak sama. 100 ribu sedikit bagi orang tertentu. Sangat berguna bagi orang yang lain. Kan itu. Karena itu juga kemudian sumbangan itu tidak sama. Orang yang kaya nyumbang 1 juta. Boleh jadi nilainya di bawah orang yang nyumbang 100 ribu. Tapi orang 100 ribu ini cuma punya itu. Orang yang nyumbang 1 juta punya jutaan yang lain. Nah, lebih berharga yang 100 ini. Kenapa? Mati-matian dia melepaskan uangnya itu. Serang. Ya. Ya. Dulu kan pernah ada keterangan ada 2 tipe orang untuk melihat dunia. Yang pertama Ubad, yang kedua Zuhad. Ya, oh ya, betul. Nah, tak pikir-pikir terus tak benturkan dengan saya sendiri dan tak baca ke orang lain. Kadang-kadang nggak sabar ketika jadi Zuhad, tapi juga nggak maksimal ketika jadi Ubad. Yang paling tepat gimana? Apakah ada kombinasinya? Keduanya seperti itu. Kedua makam ini, Ubad dan Zuhad ini sama-sama mengambil jarak dari dunia. Kenapa? Kalau tidak mengambil jarak dari dunia, itu dianggap mengotori batin mereka. Yang lebih bagus itu adalah orang-orang ma'rifat, al-arifun. Tidak mengambil jarak dari dunia. Kenapa? Berjumpa dengan apapun Allah yang ditemukan di situ. Andaikan Ubad dan Zuhad itu bisa menyaksikan Allah pada segala benda-benda, segala sesuatu, dia tidak akan mengambil jarak. Jadi orang Zuhad itu ngambil jarak. Dikasih ini, enggak mau. Pokoknya ngambil jarak itu loh. Kenapa? Tak berjumpa Allah di situ. Kalau berjumpa Allah di situ, ya enggak apa-apa. Nah, karena itu bagi kita bagaimana memproses batin ini secemerlang mungkin agar menemukan Allah pada segala sesuatu. Disitulah kemudian kita tidak menampik apapun. Itu yang dikatakan oleh Mbak Ali Masum. Wah, ya Hamid enggak mau dikasih duit. Mana, kasihkan aku. Lalu di tangan Mbak Ali Masum itu kepakai ditulis Gusti Allah dengan benar. Di saat sudah menjadi makrifat ya, itu menjadi enggak masalah. Segala sesuatu bisa datang, segala sesuatu bisa pergi. Kedatangnya tidak membuat hati melonjak-lonjak. Kepergiannya tidak membuat hati sedih karena itu. Silakan datang, silakan pergi. Sudah tidak lagi mengganggu suasana hati. Enak kalau sudah begitu. Kalau masih dipegang-pegang, itu berarti mengganggu itu. Ini jangan pergi, jangan pergi. Ketika pergi stres, mengganggu itu. Ketika datang ternyata melonjak-lonjak senang banget, itu mengganggu pasti. Karena itu orang yang tak pernah merasa memiliki tak akan pernah merasa kehilangan. Silakan datang, silakan pergi. Lagi. Ada? Tidak ada? Al-Fatihah. Maula